Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irhamdi Maulana, mahasiswa Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Nah, di sini saya akan membahas sekilas tentang kepanitraan. Mungkin dari teman-teman yang bukan dari mahasiswa hukum cukup mungkin jarang mendengar kata kepanitraan. Nah, di sini pasti yang sudah tahu kalau mendengar kata pengadilan, yang kebayang itu antara hakim, palu, sama sidang. Padahal kenyataannya kalau nggak ada kepanitraan, sidang itu nggak bakal jalan sama sekali. Nah, kenapa begitu? Karena kalau diibaratkan, kepanitraan itu adalah urat nadi dari pengadilan gitu. Atau gampangnya gini deh, kepanitraan itu adalah bagian penting di pengadilan yang mengurusi semua permasalahan tentang administrasi. Kalau diibaratkan, hakim itu yang mutusin perkara, kepanitraan itu yang bikin semua prosesnya jalan, mulai dari pendaftaran perkara, terus pemanggilan sidang, sampai pencatatan sidang hingga putusan dicetak, itu semuanya melalui kepaniteraan. Tanpa mereka sidang itu enggak sah gitu. Terus selanjutnya kita bahas tentang susunan panitera. Nah, di sini panitera itu ada strukturalnya juga. Yang pertama ada panitera. Nah, ini panitera ini kayak bos besarnya urusan administrasi. Kerjanya apa saja? Nah, di sini kerjanya yaitu untuk mengatur semua kepaniteraan, terus ngawasin kerja panitera lain, dan juga tanda tangan surat-surat penting. Nah, biasanya kalau administrasinya rapi, paniteranya benar kerjanya begitu. Terus selanjutnya ada panitera muda gugatan. Nah, ini bagian yang ngurus perkara ribut-ribut. Contohnya kayak cerai gugat, harta bersama, dan juga warisan. Nah, itu biasanya ribut-ribut kan kalau perkara seperti itu. Pokoknya simpelnya itu kalau panitera muda gugatan itu ada penggugat dan juga ada yang tergugat. Selanjutnya ada panitera muda pemohon. Nah, kalau yang ini biasanya ngurus perkara yang lebih simpel kayak isbat nikah, dispensasi kawin. Namun perkara seperti ini tetap disidangkan tapi nggak saling gugat begitu. Terus selanjutnya ada panitera muda hukum. Nah, ini bagian yang jarang kelihatan biasanya, tapi perannya sangat dibutuhkan karena dia yang mengurusi tentang arsip putusan, data perkara, laporan pengadilan. Nah, biasanya kalau mau cari putusan lama, biasanya mahasiswa semester akhir yang untuk kebutuhan tugas skripsi, kalau butuh data putusan lama, biasanya perginya ke panitera muda hukum ini. Terus selanjutnya ada panitera pengganti. Nah, ini panitera pengganti ini biasanya yang selalu duduk di samping hakim pas sidang. Kerjanya apa? Kerjanya yaitu untuk mencatat semua proses persidangan dan juga membuat berita acara persidangan. Nah, kalau nggak ada panitera pengganti ini, sidang itu nggak sah secara administrasi. Terus yang terakhir di sini ada jurusita. Nah, ini yang sering kelihatan di lapangan. Tugasnya itu untuk memanggil orang ke persidangan. Biasanya kan kalau pemanggilan itu langkah awalnya melalui kantor pos. Namun ketika melewati kantor pos surat itu telat datang ke rumahnya atau nggak nyampe ke rumah yang dipanggil, biasanya jurusita yang ditugaskan untuk memanggil orang tersebut. Terus tugasnya apa lagi? Di sini ada eksekusi putusan. Nah, kalau eksekusi putusan ini biasanya contohnya kayak kasus harta gono gini, semisal yang tergugat tidak mau menyerahkan harta gono gininya, biasanya
dibantu oleh jurusita untuk memberikan harta gono begini begitu.